Kita masih dalam telisik hukum dan kita masih membahas tema tentang pasal-pasal yang mengatur isu perselingkuhan, perzinahan dan juga tindak asusila. Kita kembali ke Mas Radit. Mas Radit, tadi kita terakhir membahas tentang konteks kemungkinan backfire atau bumerang bagi pelapor. Nah sekarang kita bicara mengenai sebenarnya pasal-pasal apa aja sih yang bisa kita gunakan dalam isu perselingkuhan dan perzinahan itu, baik dari KUHP, Undang-Undang ITE maupun undang-undang yang lain. Oke. Kalau untuk perzinahan 284 pasti. 284. Okay. Banyak sangkaan juga di pasal 335 juga. Yang barang siapa dia merasa dirugikan, dia merasa dirugikan dengan tindakan tersebut, maka disangkakan dengan pasal 335. Okay. Tapi ingat di situ ada kalimat yang mengambang. Barang siapa merasa perbuatan tersebut merasa dirugikan. Pokoknya intisarinya adalah, saya juga tidak dapat menghafal secara, cuma secara harafiah bahwa pelapor tersebut merasa dirugikan. Okay. Dengan perbuatan yang tidak menyenangkan. Sementara kalimat tersebut perbuatan tidak menyenangkan ini konotasinya luas. Kan sudah ditarik juga oleh Mahkamah Konstitusi. Iya, sudah. Tidak menyenangkan itu dari KUHP. Sudah ditarik juga. Cuman kan gini Mas, kadang-kadang itu kan orang kalau buat laporan itu, aduh gimana ya Pak, sudah nggak mau nih Pak segala macam. Ya Ibu maunya seperti apa? Maunya seperti apa? Karena orang kalau dia buntu, larinya baru kita lanjut nih kayak yang ITE. Dia lari ke ITE, dia akan melakukan sangkaan. Di ITE itu biasanya 27 ayat 1 menyebarkan informasi dengan sebagaimana mestinya, privasi orang dibuka, belum ada putusan hukum sudah melakukan mempersepsikan apa yang telah ada di pikirannya. Contoh, wah jalan sama laki gue segala macam, tiba-tiba ada kontrak bisnis. Alibi dia tuh lebih banyak dibanding lebih dari sangkaan pelapor. Dugaan pelapor ini ya, pasangan ini ya lebih banyak. Kenapa? Loh, gue dekat emang kontrak kerja kok. Apalagi kalau dia konsultan, loh emang kita ada hubungan yang private kok. Ya, karena yang perlu dipahami bahwa bagian benang merah yang tadi kita sepakati adalah kontak fisik yang ditemukan atau dibuktikan atau dilihat seperti itu ya. Oke. Bisa kita bahas juga kalimat mesra sih. Kalimat mesra. Cuman kalimat mesra ini kan Mas Eko kadang-kadang nggak mungkin juga kita panggil pakar bahasa. Ya. Contoh kayak kita mana beb segala macam teman SMA apa, itu kan bahasa yang common sebenarnya. Bahasa pergaulan. Kalaupun kita tanya sob gitu, nggak tahu juga pakar bahasa. Kalimat romantis kadang-kadang susah kita yang tidak mengerti dan tidak memahami apa itu sebuah guna dari fungsi hukum kepada orang yang awam hukum. Jadi sangkaan itu banyak Mas di pasal KUHP, di Perdata itu pun banyak. Itu banyak. Tinggal kita melihat dari sisi mana kita akan bergerak melaporkan dan termasuk bukti apa yang kita pegang. Ya. Yang menarik Mas Radit, bagaimana kalau ini menimpa profesi tertentu? Ya kan? Karena begini, ada beberapa profesi tertentu yang nyaris tidak terjamah atau bahkan dengan mudahnya kita sangkakan dengan kasus tersebut. Let's say kita bicara ASN misalkan. Ini bagaimana nih? Kalau ASN Mas, PP nomor 53 kalau nggak salah ya. Itu memang setiap ASN wajib menjaga martabatnya sebagai aparatur negara. Oke. Itu memang tidak akan diekspos. Kecuali di gerbok yang gimana sih, mohon maaf nih, yang ada media segala macam pasti ke-expose. Tapi kalau yang tidak terekspos tuh banyak Mas. Dan bagaimana itu bisa kita kaitkan dengan fakta itu? Istri wajib dapat melaporkan kepada atasannya. Atau divisi etik lah. Dipanggil, itu konsekuensinya berat loh Mas. Mutasi, turun pangkat, bahkan dinonaktifkan. Kalau parah pemecatan. Di instansi lainnya banyak memang. Cuman kan itu kan private Mas. Bukan konsumsi publik. Karena itu kan juga marwah dari sebuah institusi tersebut. Contoh nggak usah jauh-jauh Mas, konsultan, advokat misalnya, terbukti misalnya mengambil keuntungan dari peristiwa hukum tersebut kliennya, itu kita dapat sanksi Mas. Bisa nggak boleh sidang, bisa dicabut kartu anggotanya. Jadi saya rasa justru ini merugikan sebenarnya. Apa merugikannya? Baru melapor, yang pihak yang sebagai as a good listener ini belum punya bukti apapun, baru konfrontir. Terus dengan institusinya mengambil keputusan. Artinya bicara kuping tipis di sini gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu loh. Tapi kalau begitu konteksnya, kan sebagai seseorang yang diadukan, kemudian ternyata tidak terbukti, kita bisa dong meminta balik hak kita yang sudah dipangkas oleh institusi kita tersebut. Gimana bukti ini Mas? Itu saya rasa hal yang sangat mustahil, mohon maaf sebelumnya. Kita sudah terpuruk. Ya dong, yang anehnya kan istri ngelaporin ke bos nih. Dia tahu gak sih kita bakal konsekuensi akan dimutasi, akan turun pangkat, yang mana mengganggu kinerja dia. Tapi ini kan bicara hukum positif gitu ya. Ini bicara hukum positif. Artinya hitam putih, pembuktian. Apabila laporan yang datang
ke si A sebagai PNS yang dituduh berselingkuh oleh istri atau oleh suaminya, kemudian tanpa pembuktian yang kuat, institusinya mengambil keputusan, let's say mutasi, demosi atau apapun, kemudian di kemudian hari ternyata aduan tersebut tidak terbukti atau dibuktikan itu ternyata dibuat-buat tanpa dasar yang kuat, kita bisa dong menuntut hak kita kembali. Oke. Kalau kita mau membuktikan, biasanya setelah ada laporan tersebut dikonfrontir nih, ditemukan keduanya. Oke. Dan si terlapor ini dan untuk ASN Mas itu berbeda memang, tidak seperti kita orang publik seperti ini. Itu dia punya kode etik yang sangat berbahaya. Terutama kejaksaan, hak itu pun dia bergaul dengan siapapun, misalnya dengan bahwa bersahabat dari kecil. Misalnya saya punya sahabat seorang hakim sekarang, itu ada kode etiknya Mas. Code of conduct-nya berarti yang besar. atau demikian. Salah bersikap pun bisa dapat sanksi gitu ya. Karena kan dia melihat seperti ini, nggak akan mungkin istri lu curiga sama lu kalau lu emang nggak ada mulanya juga. Jadi memang marwah dia memang harus dijaga dengan walaupun lebih. tidak bisa dibuktikan misalkan. Misalnya gini Mas, tanya kan juga yang divisi etik ini kan juga bukan orang yang bodoh. Pasti kan dia juga belajar psikologi, belajar bisa ngelihat. Ada bukti petunjuk, contoh misalnya ada pertemuan, atau yang paling sering kan bukti transfer nih. Karena kita laki-laki kadang-kadang bukti billingnya suka dapat dicek tuh. Nama itu juga udah bisa Mas. Atas dasar apa kirim uang ke sini? Apalagi dia punya bersuami, ngapain lu nafkahin bini orang? Nah dan ini salah satu garis. Kalau kadang-kadang kita ketemu teman SMA, yang pasti ini pengalaman nih, saya pernah dengan kasus. Ini istrinya ini Mas melaporkan si perempuan ini karena terima uang transfer dari suaminya. Makanya kita patut untuk nulis terbilangnya itu untuk apa. Jadi kita punya evidence. Karena ini salah satu sangkaan loh. Ini bisa jadi bukan bukti awal ya. Bukan bukti permulaan, cuman bukti pendukung. Supplementary documents. Ya dong kan ada sangkaan dong. Segala aspek pasti bisa sih Mas. Artinya banyak hal yang bisa dikaitkan. Nah kaitan lagi tadi. Bila hal itu sudah kita dapatkan, secara institusi kita sudah menggunakan pasal sini, itu selesai secara institusi, masih bisa diajukan ke menggunakan pasal yang lain, pasal KUHP atau ITE misalkan apabila memang bukti mendukung. Kalau kita mau manggil staf negara, ini koreksi kalau saya salah Mas, cuman sepemahaman saya dan sepengalaman saya itu kita suratin dulu Mas. Nggak usah ke ASN, ke advokat aja dulu nih. Mau manggil saya itu disuratin dulu ke organisasi, minta izin. Dokter, notaris, lawyer, ASN, setelah diizinkan baru ke sini. Jadi kita disidang dulu sama mereka. Ini gue dapat laporan nih. Kenapa? Oh itu sidangnya berat Mas. Berat itu. Baru kalau di polisi kan unsurnya dulu. Karena bicara kode etik ya. Kode etik. Karena kan kalian bagian dari kami. Ini menghancurkan juga. Berarti tolong selesaikan subjektivitas si pemeriksa juga dikedepankan di situ. Iya, paling perintahnya gini, selesaikan baik-baik. Apabila ini masih dilanjutkan, maka kami akan memberikan surat tugas kamu untuk pergi kantor polisi untuk menghadapi peristiwa hukum tersebut. Nah, jadi memang ada dulu di sidang dulu oleh divisi etik tersebut, baru dilimpahkan. Cukup banyak konsekuensi dan hal-hal yang harus dipikirkan setelah dampak hukum maupun dampak sosialnya ya terhadap pelaku dalam kasus ini ya. Kita akan bahas dalam kesimpulan pada segmen terakhir Mas Radit ya. Terus kembali. Dan pemirsa Telisik Hukum, semakin seru kita berbincang, semakin seru dan semakin dalam kita menelisik hukum kaitan dengan pasal-pasal dalam isu perselingkuhan, perzinahan dan juga tindak asusila. Kami segera kembali.